Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Kita masih ada di bab mengenai decision making atau branching bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya menjelaskan mengenai pemahaman awal dari decision making atau branching. Di bagian kedua saya menjelaskan mengenai simple if dan if else. Di bagian terakhir ini saya menjelaskan mengenai nested if. Jadi nested if else atau nested if biasa itu biasanya kita memiliki kondisi di dalam kondisi. Using if else statement within another if else statement is called nested if statement. Nested if statement is mainly used to test multiple condition. Jadi ada banyak kondisi yang saling bergantung. Di beberapa buku teori ini disebut nested conditional branching. Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya nested ini diterjemahkan menjadi bersarang. Ya, percabangan bersarang begitu. Itu kenapa saya tidak nyaman ya rasanya kalau yang menggunakan bahasa Indonesia, jadi seperti aneh saja. Tapi nggak masalah. Ya toh sama saja. They can be structured using following syntax. Ya, jadi Anda perhatikan yang merah ya. Jadi ada if di dalam if. Biasanya kalau di kenyataan gitu ya. Kalau Anda sudah jadi software developer itu kebanyakan mayoritas software developer itu males pakai if di dalam if begitu. Kenapa ya? Karena kalau debugging atau melacak ulang aplikasi kita kesulitan ya kalau ada if di dalam if itu. Kemudian yang kedua ya biasanya lupa gitu. Ini bloknya yang mana begitu. Saya sedang mengeksekusi if yang mana, yang di dalam atau yang di luar. Tetapi ada juga software developer yang hobi menggunakan nested if ini. Ya, dan itu kalau bagi saya tergantung kebiasaan dan itu style ya, style masing-masing. Karena kalau di teori kita bisa berargumen ini nggak efisien, ini kurang pendek gitu. Tapi kalau di kenyataan apalagi dikejar deadline, ya apalagi software developernya tadi pakai jurus mabuk gitu biasanya kalau di teman-teman programmer ya menyebut alias banyak copy paste itu. Ya udah, main copy paste if sana sepertinya sama. Saya copy paste lagi di sini, if lagi begitu. Sudah tidak banyak berpikir mengenai efisiensi, tapi efektivitas. Pokoknya jalan dulu. Nanti berikutnya kita efisiensikan. Nah, begitu. Itu masih banyak yang seperti itu. Ya. Tidak ideal memang, tapi faktanya itu menyelesaikan masalah. Ya, dan hubungannya sama ini ya akhirnya banyak yang enggan gitu menggunakan nested if ini. Padahal kalau nested if ini dimanfaatkan secara optimal ya ini baik. Nanti kita bahas lagi kalau yang di praktikum ya. Nah, contoh misalnya ditanya gitu. Ini kalau untuk aplikasi sekolah biasanya, apakah dia perempuan gitu? Iya. Apakah usianya di bawah 10 tahun? Iya. Wah, bebas masuk gitu. Lagi ada bonus hari Kartini misalnya. Dikasih bonus makanan. Nah, misalnya gitu. Kalau usianya 10 tahun ke atas, tetap dikasih tiket gratis, tapi nggak dikasih bonus snack. Nah, misalnya. Jadi ada dua if. Kalau dia perempuan, dilihat lagi. Kalau usianya di bawah 10 tahun, dikasih tiket gratis plus snack gratis. Tapi kalau usianya di atas 10 tahun, hanya tiket gratis, nggak pakai snack. Nah, gitu. Ini misal aplikasi tempat wisata begitu ya. Dan menyambut Hari Kartini. Khusus untuk perempuan mendapatkan gratis tiket masuk gitu. Khusus untuk yang berusia 10 tahun ke bawah
diberikan snack gratis misalnya. Tapi kalau bukan perempuan otomatis dia laki, maka ada statement block ya, tetap bayar begitu, normal. Nah, ini contoh sederhana ya dari nested if. Kalau dicek lagi misalnya if age kurang dari 10, kemudian ditanya lagi, tapi kalau usianya di atas 50 tahun dikasih bonus Pak, kasih bonus kipas misalnya. Nah, ada lagi berarti ada nested lagi di bawahnya. Ya, di dalamnya else itu yang merah. Itu contoh. Ya, jadi di decision making atau branching ini saya lebih fokus ke if dulu. Ya. Sedangkan untuk case atau switch saya pikir itu jauh lebih mudah jika Anda menguasai if-nya. Ya. Dan sekali lagi, if ini hampir semuanya, kalau saya bisa sebut semua bahasa pemrograman pasti memiliki sintaks if. Sintaksnya berbeda silakan. Tetapi semuanya mirip. Dan yang lebih penting adalah logika. Kenapa? Karena branching ini logika paling dasar. Selain looping ya, selain pengulangan. Bahkan bisa dibilang kalau materi atau mata kuliah algoritma itu sebenarnya isinya cuma if sama looping saja. Ya, pengulangan dan percabangan. Yang lainnya aksesori begitu. Karena begitu dua logika tersebut dikuasai dengan sangat baik, maka kita bisa menguasai yang lain. Tetapi kalau dua itu tidak bisa dikuasai dengan baik, ya jangan berharap Anda bisa menguasai selanjutnya. Dan sekali lagi ini tidak sulit nanti kalau Anda di praktikum ya. Ini sama sekali tidak sulit. Yang dibutuhkan adalah latihan. Bagi Anda yang di sistem informasi atau teknik informatika yang melihat video ini, yang di YouTube terutama, ya, maka yang Anda perlukan pertama adalah passionnya, keinginannya, keinginan untuk belajar. Karena kalau Anda tidak ingin belajar, Anda nggak akan mengotak-atik, tidak akan explore. Itu yang harus ditanamkan pertama kali. Kalau Anda males dan sebelumnya sudah ada stigma, sudah ada stempel bahwa pemrograman sulit begitu, ya bubar di awal. Anda sudah tidak punya passion, tidak punya minat di situ. Lah ngapain Anda di kuliah di tempat itu? Nah begitu. Pertanyaan saya selalu sama. Sama dengan misalnya saya contohkan teman-teman yang kuliah di sastra Inggris tapi tidak suka bahasa Inggris. Lah ngapain Anda kuliah di situ? Saya sukanya bahasa Mandarin ya Pak. Saya nggak suka bahasa Inggris. Terus ngapain Anda kuliah di sastra Inggris? Anda kuliah di sastra Jerman terus Anda ngomong, lah saya nggak suka bahasa Jerman ya Pak. Saya tuh kepenginnya belajar bahasa Rusia. Lah ngapain Anda kuliah di sastra Jerman? Ya terpaksa Pak. Nah itu habis sudah, percuma. Ya, sama dengan ini. Artinya kalau Anda tertarik, maka apa yang ada di materi Anda akan explore. Anda kan berusaha mencari. Ya, Anda kan berusaha mencari. Dan yang saya sebut di bagian awal bahwa hampir semua solusi ada di internet, itu bukan jadi halangan untuk belajar. Karena Anda akan berusaha melakukan improvisasi. Apa yang sudah Anda cari, Anda modifikasi. Anda akan berusaha mencari latihan sendiri. Itu yang paling penting dari pembelajaran ini. Dan nggak pernah bosan begitu. Kalau Anda yang suka elektro misalnya, kemudian Anda suka otak-atik barang gitu ya, entah itu robotik atau apa begitu, ya apa ya, istilahnya tangannya gatel gitu kalau lihat barang elektro rusak gitu, dibongkar, dilihat gitu. Anda yang suka mesin ya, suka otak-atik kendaraan kan juga sama. Anda lihat kendaraan Anda dibongkar, dilihat, dibaca, dicari di internet, begitu. Sama dengan ini. Kalau Anda punya passion, Anda melihat program, dibaca, dicoba begitu. Oh seperti ini ya gitu. Ada satu minat yang tersalurkan begitu.
itu passion. Oke, itu untuk sementara di bab mengenai decision making atau branching, bagian yang mengikuti kelas saya nanti akan dilanjutkan lagi di bagian praktikum. Ya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya di materi atau mata kuliah online algoritma pemrograman. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.